Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Ya, kita mulai ya pembelajaran di kelas 10 ini di matematika peminatan. Pada pertemuan sebelumnya sudah Ibu singgung apa sih yang akan kalian pelajari. Oke, untuk itu kita mulai ya. Kita belajar apa sih? Kemarin Ibu sudah menyinggung apa sih? Ya. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa berdoa dulu ya. Kan Ibu lupa. Berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran. Berdoa dipersilahkan. Ya. Dicukupkan. Nah. Kita mulai yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini itu adalah what is this? Fungsi. Apa kemarin? Betul sekali. Eksponensial. Apa? Fungsi eksponensial. Kemarin itu apa? Eksponensial itu apa nama lainnya? Apa? Betul sekali. Pangkat. Yes? Oke. Apa kita yang akan pelajari? Wah, bahasanya cepat dulu, Bu. Baiklah, yang pertama kali akan kita pelajari yaitu yang pertama. Iya. Kalian harus membiasakan dengan hal-hal yang seperti ini ya. Oke, yang pertama adalah sifat eksponensial. Oke, sifat-sifat eksponensial. Yang pertama, garisnya. Yang pertama yaitu pangkat bulat positif. Oke, pangkat bulat positif. Yang kayak gimana sih? Oke, perhatikan di sini ya. Ibu akan menggunakan bahasa matematika terlebih dahulu. Jadi coba pahami, siapa tahu dengan bahasa matematika kalian langsung paham. Jika A itu adalah elemen atau anggota bilangan real dan N itu juga anggota, tapi di sini bukan bilangan real tapi hanya bilangan bulat positif, maka A pangkat N, nih ya, ini dibaca A pangkat N. Oke? Udah deh, biar itu pakai warna yang lain. Oke. Ini A ya. A pangkat N. Kelihatan nggak? Hapus dulu deh, Bu, hapus. Ibu, aduh banget sih. Oke, kita hapus dulu deh. Tadi apa dibacanya? A pangkat N. A-nya mana, Bu? A pangkat N. Oke? Ini kayak gimana sih maksudnya, Bu? Oke. Lanjut.
Nah, ini jika A elemen bilangan real dan N itu elemen atau anggota bilangan bulat positif, maka A pangkat N itu didefinisikan ya sebagai apa? Sebagai perkalian berulang A sebanyak N kali atau N faktor. Oke. Kayak gimana sih maksudnya? Belum paham. Oke, baiklah. Jadi kalau misalkan gini, A pangkat N itu sama aja A kali A kali A kali A kali A sampai seterusnya ya. Ini sebanyak N faktor. Gini ya. Oke, kasih keterangan deh. Ayo Bu, kasih keterangan Bu, biar. Oke, sini ya. Seret. A pangkat N itu apa? Ini bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat. Terus A-nya itu apa? A-nya itu yang dinamakan bilangan pokok. Terus selanjutnya N itu apa? N itu bilangan pangkatnya. Bilangan I-nya hilang. Bilangan pangkatnya. Pangkat. Atau di sini ini yang dinamakan eksponennya. N itu eksponen. Oke. Sampai sini sudah ada gambaran? Sedikit ya. Oke, kita ke contoh ya kalau gitu ya. Oke, contoh Bu. Baiklah, kita kasih contoh. Baiklah. Contohnya. Berarti misalkan yang pertama nih. Ini gini. Pakai huruf dulu ya. X. Boleh ya? X kali X kali X. Itu berarti ini sebanyak 3 faktor. X kali X kali X. Berarti ini X pangkat 3. Gitu ya. Coba. Yaudah Bu, pakai angka biar mudah. Oke. Nomor 2. Karena nomor 2 berarti yaudah 2 aja deh. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada berapa? Ada 5 faktor. Nah, ini berarti kalau dituliskan sama seperti ini, gimana? Betul, 2 pangkat 5. Satu lagi deh, satu lagi. Oke, satu lagi. Misalkan, oke. Ini ada huruf sudah, angka biasa sudah. Ini angka yang tak biasa. Angkaku bukan angka biasa. Kali ini coba pecahan ya. Min setengah kali min setengah kali, ini kali ya, bukan X ya, kali min setengah kali min setengah. Udah nggak usah banyak-banyak, segini aja deh. Ini berapa? Sebanyak berapa nih? 0 lupa berapa? 4 faktor. Oleh karena itu, ini dituliskan betul. Min setengah pangkat 4. Gini, sampai sini bisa dipahami?
Saged nggih? Bisa kan? Bisa dong kalau bisa. Ini adalah yang contoh untuk pangkat bulat positif. Yang kedua itu apa? Ini dia. Pangkat bulat 0. Hah? Kok 0 sih? Ini nih. Jika A itu huruf ya, mewakili. A itu yang namanya variabel, mewakili angka berapapun. A itu merupakan anggota bilangan real, yes, dan A tidak sama dengan 0. Oke, nih ya. Kalian sudah mengenal tanda ini kan? Dia sampai kayaknya ada deh. Baiklah, ibu kasih keterangan deh. Ini dibaca tidak sama dengan naik ke puncak gunung ini. Oke, yang penting paham ya. Ini bu. Ya. Oke, yang dibaca ini. Tidak sama dengan 0. A itu tidak sama dengan 0, maka tulis the white. Maka berlaku apa nih? A pangkat 0 itu sama dengan 1. Oke ya, contoh deh. Jadi berapapun jika dipangkatkan 0 hasilnya 1. Udah jawabannya nih. Kalau kasih contoh pun sama. Misalkan 1. Jadi kalau misalkan 2 pangkat 0 hasilnya 1. Yang kedua, berapa nih? 1/4 deh. 1/4 pangkat 0 hasilnya 1. Gitunya. Oke, yang ketiga, baiklah. Angkanya sudah. Sekarang coba huruf deh. Berarti kalau X pangkat 0, berarti hasilnya 1. Oke, untuk perpangkatan 0 bisa dipahami? Saya? Dong. Kalau sudah, kita masuk ke yang ketiga. Yang ketiga apa? Yang pertama tadi pangkat bulat positif, yang kedua pangkat bulat 0. Kalau sudah ada positif berarti ada pintar sekali. Yung, apa tadi? Kepencet. Pangkat bulat negatif. Oke, pangkat bulat negatif, betul? Betul. Lanjut. Pakai bahasa matematis seperti biasa. Jika A itu adalah anggota atau elemen bilangan real dan A-nya tidak sama dengan 0. Oke. Perhatikan. Dan N itu adalah bilangan bulat positif. Oke. Maka berlaku. Perhatikan di sini. A pangkat min N. Oke. Itu sama dengan 1 per A pangkat N. Ya. Oke. Untuk yang negatif, ya. A pangkat min N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Di SMP sepertinya sudah pernah diajarkan. Oke, ke contoh ya. Contoh. Pagernya mana, Bu? Oke, kita pageri dulu. Contohnya, misalkan ya. Tadi udah angka 2, berarti coba angka 3 ya. Angka 3. Misalkan 3 pangkat min 3. Oke.
Berarti kalau mau diidentifikasi boleh. Nih, ini berarti apa? Ini M, yang ini A. Gitu ya. Berarti sama dengan 1 per berapa? 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 jika dijabarkan yang awal tadi berarti 1 per 3 kali 3 kali 3. Sebanyak 3 ya. Tuh, 2, 3. Gini. Oke, berapa nih jadinya? Berapa nih? 1 per 3 kali 3 berapa? Ya. Berapa sih, Bu? 9. Oke, 9 kali 3 berapa? 27. Tada! Jadi, sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Ini angka biasa. Sekarang kita coba angka yang tak biasa. Wih, angka yang tak biasa jeriku. Oke, kalau gitu supaya kalian terbiasa. Angka yang tak biasa membuat kalian terbiasa ya. Kalau ada, min setengah, kita pakai min setengah seperti yang tadi. Pangkat, yuk. Pangkat berapa ya? Jangan banyak-banyak, Bu. Yaudah, pangkat min berapa? 5 ya. Pangkat min 5. Berarti sama dengan sudah pecahan, dipecah lagi. Semoga tidak menjadi perpecahan ya. 1 per berapa? Betul. Min setengah. Yang pertama jangan kepanjangan dulu, Bu. Oke. Bu, ini hapus, Bu. Oke. Yang pertama jangan kepanjangan deh. Baik. 1 per min setengah. Min setengah pangkat 5. Oke. Pangkat min menandakan dia menjadi pecahan. Pecahan dipecah lagi. Gitu ya. Sama dengan beberapa kali kalian menghitung kata-kata gitu ya. 1 per berapa? Min setengahnya dikalikan min setengah sebanyak 5 kali. Gitu. Min setengah siji loro kira-kira kurang berapa? Kali min setengah kali min setengah kali min setengah. Gini ya. Kurang panjang. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke? Oke. Sama dengan 1 per. Oke. Min kali min. Berapa? Plus. Plus kali min. Min kali min. Plus. Plus kali min. Min. Ke sini min ya. Min berapa nih? Coba. Ingat kalau perkalian pecahan yang atas kalikan yang atas, yang bawah kalikan yang bawah. 1 kali 1 kali 1 kali 1 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 sampai kapanpun hasilnya 1. Oke, per 2 kali 2 berapa? Yo, 4. 4 kali 2 8. 8 kali 2 16. 16 kali 2 32. Oke. Sampai sini bisa dipahami? Nah, ini Bu, ini pecahan bertingkat-tingkat kayak gini. Oke. Ini berarti kan sama dengan pakai warna lain deh. Apa nih? Kuning deh. Nah, ini atas bawah yang agak lebar. Yang agak lebar ke bawah. Walah, Bu. Ini sama saja misalkan 1 per min 1/32 nyabrang. Itu sama dengan 1. Ini kan 1 per 1 ya. 1 yang dikalikan. Betul sekali. Kalau dibuat per kalian berarti nah sama aja 32 per 1. Jadi hasilnya berapa?
min 32. Oke. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Sakit kan? Sakit lah. Nah, kalau sudah, kita masuk ke yang keempat. Mana sih pensilnya? Bukan pensil, Bu. Kapur. Masih ada yang menggunakan kapur? Kita tradisional. Yang keempat, tadi, ayo ulangi lagi. Yang pertama apa? Pangkat bulat positif. Yang kedua, pangkat bulat 0. Terus yang ketiga, pangkat bulat negatif. Dan yang keempat, kita masuk ke yang namanya sifat loh. Kok sifat lagi? Ini dulu, ini. Sifat-sifat bilangan berpangkat. Ini dia, berpangkat. Oke? Jika kita pakai pengertiannya dulu ya. Jika A, B itu elemen bilangan real dan P, Q itu elemen bilangan bulat. Oke. Maka berlaku sifat-sifat berikut. Maka berlaku sifat-sifat berikut. Oke, sifat-sifatnya apa saja nih, Bu? Oke, yang pertama. Ini sudah pakai pakai angka aja ya. Pakai angka tapi kotakin. Oke. Yang pertama itu misalkan A pangkat P. Oke, perhatikan di sini. Kalikan A pangkat Q. Itu sama saja dengan A pangkat P ditambah Q. Oke, kalau perkalian maka pangkatnya ditambah. Syaratnya apa? Ini harus sama-sama A. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Oke, Ibu kasih contoh ya. Example. Sok Inggris, Bu. Oke, contohnya misalkan angka yang lain, Bu. Jangan 2 aja, 3 aja, 4 aja. 5 deh ya. Misalkan 5 pangkat 2 kali 5, ini kasih kali 5 pangkat berapa? 5 pangkat 1, 5 pangkat 3, 5 pangkat 2, 3 deh ya. Pangkatnya gede banget, Bu. Kecilin. Oh, pangkat kok sama dengan angkanya. Pangkat berapa? 3. Maka ini sama saja 5 pangkat 2 ditambah 3. 2 tambah 3 berapa? Betul, 5 pangkat 5. Oke, 5 pangkat 5 berapa? Hitung. 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 5 kali. Berapa nih? Berapa ini? Ayo, berapa ayo? Ayo, berapa? 5 pangkat 5. 5 kali 5, 25. 25 kali 5, 125. Terus sampai dengan 5. Belakangnya 5. Ya iyalah, 5. 3.125 hasilnya. Gini. Bisa dipahami sampai sini? Ini contohnya. Ya, syaratnya adalah angkanya sama. Merah. Ini sama. Oke. Menghasilkan ini ya, sama. Bisa dipahami sampai sini? Kalau gitu, ini yang pertama ya, yang pertama. Angka 1. Sekarang, sifat yang kedua,
Yang kedua, oke. Yang kedua berarti ada perkalian, berarti ada, iya pinter. A pangkat P dibagi A pangkat Q, maka artinya itu sama aja A pangkat P dikurang Q. Gitu ya. Kalau perkalian menjadi jumlah, kalau pembagian menjadi pengurangan. Oke, misalkan. Ada Bu, example. Example-nya yang simple-simple. Baiklah. Angkanya berapa? Misalkan gini deh. 9 pangkat 7 dibagi 9 pangkat 5 misalkan ya. Berarti 9 pangkat 7 dikurang 5. 7 kurang 5 berapa? Betul, 9 pangkat 2. Sama dengan berapa? 8, 1. Oke, sampai sini bisa dipahami? Saya dong. Oke, Bu kasih garis, Bu. Oke. Oke, lanjut ke sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga. Oke, kotak-kotak. A pangkat min P. Ayo, tadi apa? Ayo. Yang pangkat bulat negatif. Ini berarti artinya 1 per A pangkat P. Ya kan? Syaratnya apa? Syaratnya itu A-nya nggak boleh sama dengan 0. Oke? Ya, example. Tadi udah deh. Tadi udah Bu contohnya lagi. Ya udah. Dan ngelotok. 4 deh. 4 pangkat berapa? Min 3 misalkan. Itu berarti sama dengan 1 per 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 berapa? Ayo. 4 kali 4. 16. 16 kali 4. Betul. 1 per 64. Oke. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Bisa dong. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan ke kolom komentar. Baiklah, kalau tidak ada, kita lanjut ke yang keempat ya. Yang keempat, Bu, belum ditandai. Oh iya, tandai deh. Nanti Bu simpan ya. Oke, yang keempat, lanjut. Tadi udah perkalian pembagian, ini pangkatnya negatif, sekarang berarti betul. A pangkat P, ini A-nya. Untuk teman-teman. Adik-adik. Oke. A pangkat P, perhatikan di sini. Dikurung, terus dipangkatkan lagi dengan Q. Ya, itu sama saja dengan A pangkat P kali Q. Oke, hati-hati perbedaannya dengan yang perkalian tadi. Kalau yang perkalian itu jadi penjumlahan, kalau ini kenapa jadi perkalian? Karena ini pakai kurung. Jadi A pangkat P kemudian dipangkatkan lagi dengan Q. Jadinya pangkatnya kita kalikan. Oke, contoh ya. Angkanya sederhana aja, Bu. Oke, baik. Sederhana berarti pangkat berapa? Yang gampang dihitungnya ya. Nanti soalnya nggak terlalu gampang. Ibu mau menang sendiri. Ya biarin lah. Berapa nih? Misalkan pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3. Itu artinya 2 pangkat, betul, 2 kali 3. 2 kali 3 berapa? 6. Berarti 2 pangkat 6. Berapa nih? 2 pangkat 3, 8. 2 pangkat 4, 16. 2 pangkat 5, 32. 2 pangkat 6, berarti 64. Ih, sama ya angkanya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya? Oke, tandai dulu deh.
kita tandai dulu supaya tidak bingung. Lanjut. Ada berapa sih sifatnya, Bu? Tenang saja, sifatnya hanya sedikit. Oke, yang kelima. Misalkan ya. A kali B, yes. Ini mereka berdua dipangkatkan dengan P. Ini sama saja artinya dengan A pangkat P kali B pangkat P. Oke. Contoh. Sampel. Misalkan di sini ya. 2 kali 3. Jangan 2 kali 3, Bu. Jangan. Satunya huruf deh. Biar kalian paham. 2 kali X deh ya. Kalian akan bertemu dengan X. Oke. 2 kali X dipangkatkan berapa? Misalkan 3. Ya. Itu sama artinya berarti dengan 2 pangkat 3 kali X pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? 8. X pangkat 3, tuliskan saja X pangkat 3. Ya, karena X pangkat 3 itu apa? Betul, X kali X kali X. Jadinya 8 kali X pangkat 3. Oke, sampai sini bisa dipahami ya contoh-contohnya? Oke. Sekarang coba, ditandai dulu, Bu. Ada yang lewat ya. Ada yang lewat iklan ceritanya. Oke, sekarang kita ke sifat yang warnanya apa? Putih deh ya. Oke, sekarang ke sifat yang ke-6. Bismillah ya. Biar nggak makan space. Sifat yang ke-6. Yang ke-6 itu apa? Nah, kita masuk pecahannya. Jika A per B, dipangkatkan P, itu sama artinya dengan A pangkat P per B pangkat P. Ada syaratnya. Syaratnya apa? B-nya itu nggak boleh sama dengan 0. Ya, tidak boleh sama dengan 0. Contoh deh, Bu. Contoh, baiklah. Contohnya gini. Example. Angkanya, ya udah yang mudah ya. 2 dan 3 deh. 2 per 3. Oke, kita pangkatkan berapa? Misalkan sama-sama pangkat 4 deh. Berarti sama aja 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Oke, pangkatnya sama, karena ini sama. 2 pangkat 4 berapa? 16 per 3 pangkat 4. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. 27 kali 3? Betul, 81. Sampai sini, ada yang ingin kalian tanyakan? Jika tidak ada, kita lanjutkan kembali. Lanjut. Lanjutnya itu ya, ke contoh-contoh. Baiklah. Coba kita ke contoh. Ini contoh secara umum ya. Contoh secara umum. Baiklah, yang pertama. Misalkan 5 pangkat min 3. Oke,
Ini contoh secara umum. Berarti gimana? Betul sekali. 1 per 5 pangkat 3. Oke. Oke. Berapa nih? Jabarin dong. Berapa? 5 pangkat 3 berapa? 125. Oke. Yang kedua. Contoh 2. Contoh 2 misalkan ini. Ada itu ya, ada narasinya. Gak cuma angka. Nyatakan dalam bentuk pangkat positif. Oke. Yang A. 2 pangkat min 3 kali. Oke. X, Y pangkat min 4. Kita jabarin. Berarti 2 pangkat min 3 sama aja dengan 1 per 2 pangkat 3. Ya. Oke. Kali X-nya, ini kan tidak ada kurungnya ya. X-nya sendirian nih sebetulnya. 2 kali X kali Y. Ini sebenarnya kali. Oke. Berarti tetap di atas. Ini kali berapa? 1 per Y pangkat 4. Jadi, gimana? Betul. Ini tinggal dikalikan. 1 kali X. X. X kali 1. X. Ada yang bilang 1? Gini. Per. Berapa? Betul. Tinggal diginiin aja. 2 pangkat 3 kali Y pangkat 4. Ini kita bisa kalikan kan? Kita bisa jabarkan. Ya, jabarkan dong. Sama dengan X per berapa? 8 Y pangkat 4. Gini ya. Sampai sini. Bisa dipahami? Bisa ya? Ini contoh yang pertama. Kita lanjut. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh yang ke berapa? Ketiga. Putih, Bu. Tadi putihnya kemana? Oh my god. Oke, yang ketiga. Sederhanakan bentuk nih ya. Bentuk ini. M kuadrat M, oke, per 2 dikalikan 4 M pangkat 3 N per berapa? M. Oke, pangkatnya kegedean, Bu. Pangkatnya gede banget, nanti dikira angka biasa ya, bukan pangkat. Baiklah. Pangkat 3. Nah ini gimana sih sederhanakannya? Nah, gini. Kayaknya beberapa dari kalian sudah paham. Pinter-pinter lagi. Oke, kita tuliskan dulu ya. M kuadrat N per 2 kali 4 M pangkat 3 N per M. Nah, di sini coba perhatikan. Kalau perkalian pecahan itu kan atas kali atas, bawah kali bawah, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Oke. Nah, di sini ini angkanya, hurufnya ada M, ada N. Oke, MN. Nah, angkanya ini 2, ini 4. Bisakah 4 kita jadikan 2? Oke. Kita mengerjakan ini secara bertahap ya. Kalau misalkan kalian bisa langsung, sok silahkan kalian bisa langsung kerjakan. Tapi Ibu di sini akan memberikan contoh secara bertahap. Oke. 4 kita akan jadikan dulu berapa? Berapa pangkat berapa? 2 pangkat berapa hasilnya 4? Betul. Tulisin dulu ya. Tulisin, Bu. Tulisin. Ini kan sama aja. M kuadrat kali N. Iya enggak? Kali, sini berapa tadi? 4? 2 pangkat 2. Oke. Kali M pangkat 3 kali N. Per 2 kali N. Oke. Sampai sini. Paham?
Paham ya? Oke, lanjut ya. Nah, kita kumpulin nih yang sama-sama dulu, yang sama-sama. Yaudah, ini 2-nya di depan deh ya. Angkanya kita kedepanin. 2 pangkat 2. Oke. Kali M kuadrat kali M pangkat 3. Kalau perkalian boleh dikumpulkan seperti ini. Kali berapa? M. Supaya kalian paham ya. Kali M per 2 kali M. Oke. Nah, sekarang kan angkanya sama, hurufnya juga sudah berkumpul semua. Sekarang tinggal kita eksekusi. Bahasanya eksekusi. Kayak kita eksekusi caranya. Coba perhatikan di sini. Ini kan pecahan, ini pembagian. Berarti pengurangan pangkat. Langsung aja gini. 2 ini pangkat berapa? Pangkat 2. Tapi ini kan dibagi ya. Dibagi 2 berarti dikurang 2 ini bawah pangkatnya berapa? 1. Kalau tidak ada tanda pangkat di atas, berarti ini sama aja pangkat 1. Taruh sini. Oke? Kali M. Nah, ini kan perkalian. Berarti pangkatnya dijumlahkan. 2 tambah 3. Di bawah ada nggak? Ada, Bu. Ini. Oh, berarti ini dikurangi berapa? Kurangi 1. Karena tidak ada angkanya. Oke? Oke, lanjut. Ini. Berarti sini M ya. M pangkat berapa? 1. Perkalian. Berarti ditambah 1. Pintar. Nih, sekarang. 2. 2 dikurang 1 berapa? 1. Ini kan? Terus, kali M. 2 tambah 3 berapa? 5. 5 dikurang 1, 4. Oke. Kali M pangkat 2. Jadi hasilnya 2 pangkat 2M pangkat 4 M kuadrat. Oke? Cara sudah jadi. Nah, inilah contoh-contoh dari sifat-sifat bilangan berpangkat. Dari sini bisa dipahami, bisa dimengerti. Kalau misalkan terlalu cepat, dirasa terlalu cepat, kalian bisa mengkontak Ibu, nanti Ibu sertakan nomornya di GCR ya. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.